Injil lucu dirakit oleh Ranto P. Turnip. Seorang bernama Maryam yang saudarinya Harun itu, yang saudarinya Musa itu, yang putrinya Bapak Amram itu, jalan-jalan di padang gurun di luar deket-deket kota Petra, tempat tinggal sukunya. Tiba-tiba datanglah sebiji malaikat dan bilang, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maryam, sang gadis muda itu, yang saudarinya Harun itu, yang saudarinya Musa itu, yang putrinya Bapak Amram itu, terkejut dan ketakutan. Sebiji malaikat itu berkata lagi, "Jangan takut, hai Maryam, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Maryam, sang gadis muda yang berelok rupa, yang saudarinya Harun itu, yang saudarinya Musa itu, yang puterinya Bapak Amram itu, hatinya rodo-rodo tentrem mendengar kata-kata sebiji malaikat itu. Sang malaikat meneruskan, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Isa." Maryam, si gadis muda yang elok rupa itu, galau tingkat dewa, galau tingkat dewa. Dewanya sang tanpa ragi itu. Dia geleng-geleng kepala, dia garuk-garuk rambutnya dengan menyingkapkan kerudungnya. Maryam, yang saudarinya Harun itu, Maryam, yang saudarinya Musa itu, Maryam, yang putrinya Bapak Amram itu, galau karena bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Tetapi apa yang terjadi? Terjadilah. Maryam yang muda, yang belum bersuami itu, Maryam yang saudarinya Harun itu, Maryam yang saudarinya Musa itu, Maryam yang putrinya Bapak Amram itu, mengandung hamil. Tunangannya Yusuf, yang bukan Nabi Yusuf, menikahinya dengan segera supaya Maryam tidak dirajam kaumnya karena mengandung di luar nikah.
Enak ya, gadis zaman sekarang. Maryam yang saudarinya Harun itu. Maryam yang saudarinya Musa itu. Maryam yang putrinya Bapak Amram itu. Maryam yang perutnya mulai melendung. Selamat dari hukuman rajam kaumnya. Berkat santunnya tunangannya Yusuf yang bukan Nabi Yusuf itu. Maryam yang saudarinya Harun itu. Maryam yang saudarinya Musa itu. Maryam yang puterinya Bapak Amram itu mengandung selama 9 bulan lebih. Suatu hari, Maryam yang saudarinya Harun itu, Maryam yang saudarinya Musa itu, Maryam yang putrinya Bapak Amram itu, ngidam buah korma yang harus dia ambil dengan tangannya sendiri yang elok itu. Berjalanlah Maryam ke bawah pohon korma. Entah di mana tempat pohon korma itu berdiri, entahlah, apa perlunya kita tahu juga. Waktu pun tiba. Maryam yang saudarinya Harun itu, Maryam yang saudarinya Musa itu, Maryam yang puterinya Bapak Amram itu, Maryam yang sedang mengandung itu, perutnya mules-mules. Maryam yang saudarinya Harun itu, Maryam yang saudarinya Musa itu, Maryam yang putrinya Bapak Amram itu, jongkok di bawah pohon korma. Dan brojol, lahirlah bayi laki-laki berlepotan darah. Maryam yang saudarinya Harun itu, Maryam yang saudarinya Musa itu, Maryam yang putrinya Bapak Amram itu, melahirkan di bawah pohon korma tanpa rasa sakit sedikit pun, tanpa pertolongan seorang bidan pun, tanpa pertolongan sesiapapun. Itu karena mukjizat. Maka bayi itu dinamai Yesus yang bukan nabi. Tetapi ada mukjizat lain di sana. Maryam yang saudarinya Harun itu, Maryam yang saudarinya Musa itu, Maryam yang puterinya Bapak Amram itu, masih perawan setelah melahirkan. Bayi Yesus yang bukan nabi itu. Dan sekarang Maryam menjadi ratu di sorga. Di surga sana. Maybe heaven without para goddess. Atau Davids. Atau dewi-dewi. Atau miliaran bidadari.
apalagi bidadara. Malaikat tentu saja banyak sekali. Itulah ceritanya Injil lucu. Injil itu ditulis dari pandangan mata para pemandang mata. Jadi ditulis sedikit fakta di sana, sedikit fiksi di sini. Dan catatan penting, yang nulis mungkin sedang frustrasi akibat COVID-19. Punten. Bandung, 3 Juli 2020.